Baik, kata beliau di sini, wa ammal batn, adapun perut dari anggota tubuh yang harus dijaga ya, tadi kan lisan, sekarang perut. Kata beliau, adapun yang namanya perut, fahfadhu min tanawulil haram wasyubhah, maka jagalah perutmu min tanawulil haram, daripada memakan harta yang haram, wasyubhah, dan yang ada syubhatnya, sesuatu yang belum jelas kehalalannya atau haramnya, syubhah. Fahris ala talabil halal, fahris, maka berusahalah, ala talabil halal, untuk mencari yang halal. Baik. Dan kalau sudah dapat yang halal, maka usahakan untuk tidak makan kecuali di bawah kenyang. Jangan sampai kenyang artinya. Jangan sampai kekenyangan artinya. Diusahakan sebelum kenyang berhenti. Qala fa inna syiba' yuqassil qalb, fa inna syiba', karena sesungguhnya asyiba', kekenyangan itu, yuqassil qalb, bisa membuat keras hati. Wa yufsidud dhihn, dan merusak pemikiran. Wa yubtilul hifdz, dan membatalkan hafalan. Wa yuthaggilul a'dha' 'anil ibadah wal ilm, dan memberatkan anggota tubuh dari ibadah dan ilmu. Wa yuqawwi syahwat, dan memperkuat syahwat. Wa yansur junud syaitan, dan menolong, menguatkan pasukan-pasukannya setan. Wa syiba'u minal halal, dan kenyang dari yang halal. Terlalu kenyang artinya, selalu kenyang. Minal halal, dari yang halal, mabda'u kulli syarr, awal dari semua keburukan. Fa kaifa minal haram, apalagi kalau dari yang haram. Jadi termasuk hal yang penting dijaga untuk perut kita adalah, pertama, cari yang halal, jauhkan dari yang haram. Makanan yang haram dari sisi jenis makanannya atau dari sisi pendapatannya, dari mana dia dapatkan. Lalu kalau sudah dapat yang halal, usahakan untuk tidak sampai batas kenyang, di bawah kenyang. Disebutkan, sebagian ulama mengatakan kalau engkau kenyang itu, atau kapan berhenti, katanya, ketika engkau masih ingin mengambil suapan tetapi sebenarnya sudah cukup, maka berhenti di situ, itu lebih baik. Karena perut yang selalu kenyang itu adalah sumber keburukan. Kata beliau apa? Yuqassil qalb, membuat hati keras. Kef, hati keras. Maksudnya gimana? Orang yang selalu kenyang, hatinya menjadi keras. Arti keras di sini, dia tidak mudah untuk terpengaruh kepada kebaikan. Contohnya, ketika seseorang lapar atau merasa kurang atau belum kenyang, itu mudah untuk merasakan sesuatu dengan hatinya. Membaca Al-Quran atau menerima mau'idhah, itu berasa. Dia bisa rasakan dan dia bisa hayati. Tapi ketika seseorang sudah kenyang perutnya, disuruh untuk menghayati sesuatu yang sifatnya rohani pada hati dan rohani, itu merasa susah. Biasanya malah ngantuk. Iya kan? Orang, contohnya aja ketika kita puasa. Ketika kita puasa, subhanallah, merasa enteng badan kita. Merasa enteng, maksudnya bukan enteng untuk ibadah itu gampang. Kalau dengerin mau'idhah, kalau dengerin itu terpengaruh mudah. Tapi kalau udah kenyang, mau dengerin ceramah, mau dengerin apa tuh bawaannya kok berat banget ya. Nah, ini berat ini dari mana? Dari perut yang terlalu kenyang. Makanya termasuk sirrul mujahadah dalam jalan orang yang ingin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu yang rukun dari thariq, jalannya orang yang mau jalan untuk beribadah adalah apa? Qillatut ta'am,
mensedikitkan makan. Disedikitin makannya, dikurangin. Artinya jangan sampai kekurangan gizi, enggak. Dengan cara yang wajar, tetapi dikurangi dari kekenyangan. Dikurangi. Dan itu sangat berpengaruh kepada hati. Kata beliau, sesungguhnya kenyang itu mengeraskan hati, wa yufsidud dzihn, merusak pemikiran. Maksudnya gimana? Fokus yang tadinya bisa dia fokus kepada akhirat, kepada sesuatu yang baik, kepada positif, biasanya sulit kalau dia sudah kenyang. Sulit. Subhanallah. Nah, tapi kalau dia sedikitin makan, bisa. Mudah untuk lebih fokus. Ya. Itu artinya yufsid, merusak pemikiran. Wa yubtilul hifdz, dan juga orang yang banyak kekenyangan biasanya susah ngapalin. Mau menghafal sesuatu nggak nyangkut-nyangkut. Kenapa? Terlalu kenyang. Bawaannya ngantuk kalau udah itu, berat untuk ibadah, untuk kebaikan. Wa yuthaqqilul a'dha' 'anil ibadah wal ilm, dan memberatkan anggota tubuhnya untuk ibadah dan untuk mencari ilmu. Kalau udah kenyang banget, mau belajar, nggak kena, nggak dapet. Ya, perlu waktu dulu untuk istirahat dulu. Lain kepada yang lainnya, syahwat atau sesuatu yang disukai oleh nafsu, bisa kenyang juga dia, semangatnya kuat, bisa. Tapi kalau untuk ilmu, untuk ibadah, aduh, ini kok berat ya. Karena tadinya semangat banget, tapi sekarang jadi berat nih, gara-gara perut nih. Punya pengaruh kuat dalam mempengaruhi hati. Wa yuqawwi syahwat, memperkuat syahwat, wa yunsur junudu syaitan, dan memperkuat jalannya setan. Setan itu lebih kuat untuk mendorong dari dalam, bisikannya terpengaruh kalau perut sudah kenyang. Makanya ini adalah sesuatu yang sulit, termasuk sesuatu yang agak sulit. Tetapi kalau bisa kita jaga urusan ini, maka yang lainnya bisa terkontrol. Siapa orang yang bisa mengontrol perutnya, maka bisa mengontrol anggota tubuhnya. Katakan begitu. Sehingga dia bisa takar, tahu apa yang dia makan. Makanya para salaf kita sampai dalam mujahadah mereka itu sampai dalam batasan sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk mujahadat beliau pada awal-awal, beliau berusaha berpuasa di waktu musim panas. Hadramut, musim panas sekali. 2 bulan musim panas itu dia puasa, mujahadah lillah, ibadah, dengan hanya berbuka dengan sesuatu yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu aja makannya, sesuatu. Udah, lanjut puasa. Lanjut. Ketika kita lihat mujahadat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Makannya sedikit. Ya, yang diambil dari makanan mereka sedikit. Nggak ada orang. Nanti lihat dari cerita semua para aulia, khususan ahli mujahadah. Mujahadah itu berarti dia sedang atau riyadhatun nafs, ya, sedang melatih jiwanya. Nggak ada yang banyak makan, kan? Sukses seperti yang tadi kita bilang. Mereka berusaha mempersedikit makan mereka. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau apakah ada orang yang membuat antara perutnya dengan punggungnya itu batas, merasa bahwa dia itu ingin merasakan lezatnya ibadah, katanya mustahil. Artinya ada perut, ada makanan di antara perut dengan punggungnya. Kalau ada makanan di situ artinya banyak, terus dia ingin mendapatkan halawah ibadah, itu sesuatu yang mustahil, susah. Ya. Karena itu kenapa kok puasa itu dianggap sebagai penahan hawa nafsu, penahan syahwat? Kenapa sih kok puasa bisa dibilang gitu? Ya karena itu ada sir taglilul akl, taglilul ta'am, sedikitkan makan. Makanya seseorang yang paling tidak mendapatkan faedah dari puasa ketika dia itu buka puasa balas dendam, makan makanan sampai kenyang, sudah nur puasanya itu hilang. Artinya nggak ada gunanya. Sekarang itu mau kontrol perut aslinya, tapi ternyata tidak terkontrol. Makanya itu didapati orang, dia puasa, kok saya puasa tapi syahwat saya kuat ya. So puasa tapi kok bawaannya pengen berbuat jelek ya. Nah ini karena dia nggak kontrol itu. Tapi kalau dia tahu apa yang dia makan, dia tahu dan dia sedikitkan, dia ukur, dia sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab atau kitab sendiri namanya kitab Kasrus Syahwatain,
memecah dan menangani dua syahwat. Syahwat perut dan syahwatnya kemaluan. Bagaimana cara menanganinya agar terkontrol dengan benar? Salah satu syahwat perut. Sampai beliau mengajarkan bagaimana caranya kalau ingin mujahadah mengurangi makan. Jadi kalau seandainya ada beberapa cara. Salah satu caranya setiap sekian waktu ditakar makannya kita berapa. Takar. Dikurangin sedikit. Ditakar dikurangin sedikit. Jadi dikasih cara-cara untuk mengurangi makan. Karena ini juga penting kata beliau. Kalau engkau tidak bisa kontrol di sini, maka yang lain lebih susah. Ya, subhanallah. Baik, wallahu taala alam. Cukup dulu di situ, nanti kita akan lanjut. Wa talabul halal fardhatun ala kulli muslim.